Bismillah. Oh ya sudah ada yang bantu untuk mengklikkan rekaman. Nanti rekaman akan tersedia di, pertemuan ini. Silakan nanti dicek kembali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hilda, terima kasih atas Assalamualaikum. bantuannya Bu, untuk memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian juga Mbak di sini ada Mas Andri, Mbak Anita, Mas Aldi, Mas Zahid, kemudian Mas Dewa, Mbak Hasna, dan Mbak yang lain ya. Mohon maaf belum bisa saya panggil satu-satu. Nah, saya tidak lebih tahu daripada Mas dan Mbak untuk urusan topik yang sedang Mbak ambil. Saya di sini membantu untuk memfasilitasi, berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang kebetulan pernah saya alami. Moga-moga pengalaman tersebut bisa dimanfaatkan Mas dan Mbak, kaitannya dengan, bisa lebih berprestasi di kampus ini, gitu kan. Eee eee, Kalau Mas dan Mbak ini angkatan angkatan berapa ini? 40 berapa? Mungkin ada angkatan, 43 ya, sekarang semester yang sedang semester, akhir itu angkatan 43, tapi mungkin ada juga di sini yang angkatan 44 mungkin juga pengen ikutan nonton, monggo gitu kan. Nah, jadi hari ini apa yang akan kita bahas ya, izin saya berbagi layar. Nah nah ini kawan-kawan, apakah layar yang saya bagikan sudah terlihat, kawan-kawan? Sudah, Pak, sudah. Terlihat, Kak. Oke, nah oke. Jadi, ini kalau Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kawan-kawan melihat ini 6 halaman, 6 halaman padahal waktunya sampai dengan jam 11 gitu kan. Jadi memang nanti ini akan banyak kita melakukan, apa, praktik-praktik gitu kan. Jadi Mas dan Mbak, bagi yang memang hobinya nonton ya, tolong jangan hanya nonton tapi juga ikut beraktivitas ya. Ini kalau Mas, Mbak, lihat posternya di situ tulisannya kan workshop, ada work-nya, ada kerjanya. Jadi ya ikutanlah, ikutan dalam instruksi-instruksi yang akan nanti diberikan gitu. Kalau hanya sekadar mendengarkan, ya ini bukan sosialisasi, ini, apa namanya, ini workshop ya, kalau bahasa Indonesia lokakarya, penulisan publikasi ilmiah. Nah, eee, oke, jadi pertama kita mulai dari rambu-rambu umum. Jadi kalau kaitannya kita membahas yang namanya ini ya, yang namanya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Hilda gitu kan, bahwa bisa loh yang namanya, lulus itu tidak melalui sidang. Jadi memang betul ya, jadi apa, yang memang digantikan dengan publikasi ilmiah itu sidangnya, bukan tugas akhirnya. Tugas akhirnya tetap gitu kan, kawan-kawan tetap ada kewajiban untuk melakukan tugas akhir, hanya saja kalau tugas akhir yang tadinya itu ke apa namanya, kakak-kakakmu tuh ada yang, selesai tugas akhir, tugas akhirnya dimasukkan di perpustakaan, udah selesai gitu kan. Nah, ini ada kesempatan bagi Mas dan Mbak yang ingin, mempertinggi prestasi, itu bisa untuk apa namanya, hasil penelitiannya itu bukan hanya disimpan di perpustakaan, tapi dikirimkan di sebuah konferensi, di sebuah jurnal ya, dipublikasikan dan nanti, itu otomatis akan menjadi pengganti dari sidangnya kawan-kawan. Jadi Mas dan Mbak tidak perlu bertemu dengan saya maupun Bu Hilda di ruang sidang, gitu kan. Nah, idealnya seperti itu, tapi tolong, semua itu ada rambu-rambunya. Nah, silakan Mas dan Mbak bisa cek di regulasi, ini saya bantu mempersingkat tautannya yang panjang, jadi s.id panduan TAFIF. Nah, di situ ya saya bantu tayangkan juga, di situ sudah ada keterangan. Nah, jadi kalau pengen mendapatkan nilai A gitu, itu harus jurnal yang seperti apa. Kalau ingin kalau konferensi masih bisa atau tidak gitu kan. Kemudian apakah harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua ada informasinya di situ, oke. Jadi buat Mas dan Mbak yang sama sekali belum membaca, ya baca gitu kan. Ibaratnya Mas dan Mbak kalau mau main futsal, ya mau main bola ya, rata-rata kalau yang suka bola itu kan laki-laki.
rata-rata. Ya kan jangan langsung main dulu gitu kan, tapi coba baca dulu aturannya gitu. Boleh nggak sih yang namanya bola itu dipegang? Ya boleh gitu, kalau yang megang kiper itu kan. Boleh nggak sih yang namanya, kita ludah di lapangan? Ya itu semua jadi peraturan. Jadi baca dulu peraturannya ya, yang tulisannya panduan tugas akhir berbasis riset program studi sarjana. Nanti Mas Danba bisa baca yang bab 6, skema pengganti sidang tugas akhir, ya. Kalau sudah baca, pastinya udah paham nanti jargon-jargon yang akan kita bahas. Kalau yang sudah baca, buat yang belum baca, ini sambil dibaca gitu kan. Jadi ada aturannya, gitu kan. Nah, eee, saya kembali ke sini ya, rambu-rambunya. Kemudian kawan-kawan, yang namanya publikasi ilmiah ya, itu tidak serta-merta kawan-kawan bisa seenaknya untuk publikasi. "Oh pengen lah nggak pakai sidang, udah publikasi." Eee, Tidak semudah itu Ferguson, gitu kan. Kawan-kawan tolong ya konsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Ada dosen pembimbing yang dengan senang hati, eee, silakan untuk, hasil penelitianmu sejauh ini kayaknya cocok untuk dikirimkan ke konferensi atau ke jurnal tertentu. Ada dosen yang seperti itu, yang sangat mendukung. Ada dosen yang, eee, mendukung cuma melihat perkembangan naskahmu yang bersangkutan berpikir sebaiknya dirimu selesaikan dulu ya, nanti kalau dirimu sudah selesai sidang baru naskahnya dikirimkan ke konferensi atau jurnal, gitu. Jadi tidak sebagai pengganti sidang. Masing-masing Bapak Ibu punya pertimbangan yang, eee, di satu sisi subjektif, tapi di sisi lain itu sudah berdasarkan, pengalaman yang ada, gitu kan. Ada juga dosen pembimbing yang malah mewajibkan, pokoknya kalau mau pembimbingnya saya itu harus wajib hukumnya fardhu ain untuk publikasi ilmiah. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, kalau Pak Ive gimana? Kalau saya terus terang, saya tidak mewajibkan, gitu. Kalau mau, monggo, ayo saya bantu, kalaupun tidak, ya bukan masalah, gitu kan. Kemudian dikaji juga motivasi sama tujuannya, Pak. Nah, kawan-kawan, eee, awalnya Fakultas Informatika, ya, saya lupa sejak tahun berapa, kalau tidak salah sejak, wakil dekannya Prof. Suyanto, itu punya gagasan yang namanya sidang, tugas akhir itu bisa digantikan dengan, publikasi ilmiah. Nah, pada saat itu alasannya adalah untuk memfasilitasi ya, tugas akhir mahasiswa yang memang berkualitas. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu biar tidak perlu ada penjadwalan sidang, eee, yang terlalu banyak. Kemudian yang diharapkan juga mahasiswa ini, bisa memacu semakin berprestasi, nah termasuk kalau tidak salah sekarang menjadi syarat cum laude kalau kalau saya tidak salah ya. Jadi salah satu syarat cum laude kalau saya tidak salah itu, eee, lakukan publikasi ilmiah, gitu. Tapi dalam kenyataannya ada juga yang menghindari sidang dengan cara publikasi ilmiah. Ada yang seperti itu. Nah, saya juga tahun lalu ada mahasiswa yang sangat takut untuk, sidang tugas akhir gitu kan. Karena kalau sidang tugas akhir dengan topik itu yang bersangkutan sudah bisa memperkirakan bakal dapat pengujinya siapa. Nah, yang bersangkutan ini ketar-ketir daripada bertemu dengan bapak ibu itu, mending saya publikasi ilmiah saja, gitu kan. Nah, yang bersangkutan merasa itu lebih mudah, gitu. Nah, apakah hal tersebut sesuatu yang bijak? Ya kembali lagi, gitu kan. Kalau memang yang dirimu kerjakan sesuatu yang bagus, sebetulnya tidak perlu khawatir yang namanya sidang, gitu. Karena kalaupun menghindari sidang, tapi, sorry, karena ketika kawan-kawan memilih publikasi ilmiah karena merasa, kalau sidang nanti ketahuan banyak yang jelek, ya percayalah gitu kan bahwa dengan jalur konferensi pun belum tentu kawan-kawan lolos gitu, dan itu yang dialami oleh mahasiswa bimbingan saya itu kan. Yang bersangkutan takut sidang, kemudian mencoba untuk publikasi, dia nyoba sampai 2 konferensi, eee, secara beruntun dua-duanya tidak lolos gitu kan. Ya akhirnya sidang lagi gitu kan. Nah, jadi luruskan niat gitu kan. Dan buat kawan-kawan yang misalkan ingin lanjut, pilihan karir itu kan ada di tangan kawan-kawan, ya. Ada yang mungkin pengen lulusnya itu jadi akademisi, ada yang mungkin pengen lulusnya jadi profesional
profesional, karir, praktisi, atau mungkin mau jadi entrepreneur monggo, tapi kalau untuk yang ketika kawan-kawan ingin lanjut ke S2, nah ketika kawan-kawan punya modal publikasi ilmiah, nah itu akan menjadi, suatu poin tersendiri gitu. Nah ini rambu-rambu umumnya kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan, protokol pengerjaan. Nah, ada banyak, gambaran umum kalau mau publikasi ilmiah seperti apa, ini saya menyarikan jadi 6 item. Yang pertama, kenali istilah dan alur proses. Nah, tadinya saya mau nulis alur proses bisnis, cuma nanti dikira ini terlalu RPL banget. Nah, jadi ada istilah dan alur proses ya. Saya ambil contoh di sini ada jurnal, konferensi, artikel, proceeding, Sinta. Nah, apakah Sinta ini nama orang gitu? Ada Skimago, ya, ada Scopus, ada Predator. Ini predator apa ini? Predator yang sering masuk di berita atau apa? Gitu kan. Kemudian ada accepted, ada rejected, sama author. Ini istilah-istilah yang nanti bakal sering disebutkan. Nah, biar nanti Mas dan Mbak tidak bingung, ini istilah apa, kita mulai mengenalnya satu demi satu. Yang pertama ada jurnal dan konferensi. Nah, ini biar enak sambil saya tayangkan contohnya. Ini saya membuka browser, apakah sudah kelihatan Mas dan Mbak? Nah, jadi Mas dan Mbak, ada yang namanya konferensi, kalau yang punyanya Universitas Telkom itu yang paling jadi andalan itu adalah ISO ICT, ya, yang sampai sekarang saya juga masih belum tahu cara baca yang betul seperti apa itu kan. Apakah ISO ICT, apakah ICO ICT gitu kan, ataukah ICO ICT, atau ICO ICT, saya masih bingung. Nah, ada juga yang cara membacanya bilangnya IC, oh ICT, ya macam-macam lah versi cara membacanya gitu kan. Nah, ada yang namanya ICO ICT, ini contoh konferensi. Nah, ada juga, jurnal, kalau yang miliknya Fakultas Informatika itu namanya IJO ICT. Nah, International Journal on Information Communication and Communication Technology, ini disingkat IJO ICT. Nah, namanya IJO ICT ya, IJO ICT, tapi bahasa Inggrisnya ya IJO ICT, bukan Green ICT gitu kan. Dan meskipun namanya IJO ICT ya warnanya biru ternyata ya, tidak berwarna ijo gitu kan. Nah, bedanya apa antara jurnal sama, konferensi gitu kan. Nah, kalau pertama jurnal dulu. Nah, jurnal ini kalau saya analogikan itu seperti Mas dan Mbak pasti pernah lihat yang namanya majalah, kan. Misalkan atau koran gitu kan. Jadi ada Kompas, kalau koran ya, salah satu koran yang masih kadang saya sempatkan baca, ada yang namanya koran, Suara Merdeka, Radar, kalau yang dari Jawa pasti tahu Radar itu kan, Radar Tegal, Radar Pekalongan gitu kan. Kalau yang di Bandung pasti tahu yang namanya, Pikiran Rakyat gitu. Nah, jurnal itu seperti, koran. Nah, seperti koran, jadi Mas dan Mbak, ya misalkan saya izin menayangkan contoh koran, Kompas. Eee, Kompas. Nah, jadi Mas dan Mbak, jurnal itu malah Kompas gambar ya, Kompas koran. Nah, jadi ibaratnya kawan-kawan, jurnal itu seperti halnya sebuah, eee, koran. Nah, jadi ada jurnal, nah kemudian ada orang yang menulis artikel berdasarkan penelitiannya di koran tersebut, oke. Nah, itu yang menjadi konsep umum. Jadi jurnal itu semacam koran, semacam majalah yang isinya adalah hasil-hasil penelitian. Mmm, nah misalkan kalau Ijo ICT ya, yang terakhir diterbitkan ini bulan Desember tahun lalu ya, Ijo ICT. Nah, ini ada berapa artikel nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ada 6. Jadi koran yang namanya Ijo ICT, majalah yang namanya Ijo ICT ini sudah, terbitan terakhir itu ada 6 artikel. Nah, Ijo ICT ini juga sepanjang sejarahnya sudah terbit dari tahun berapa ini?
sudah terbit dari tahun 2015. Nah, dari tahun 2015, 16, 17, 18, 17 nggak ada yang terbit dan seterusnya. Nah, kawan-kawan gimana sih kalau pengen tulisannya terbit di sini? Nah, secara umum kawan-kawan nanti bisa melihat kata-kata, pokoknya kata kuncinya itu ada make a submission buat pengiriman. Jadi nanti kawan-kawan kirimkan naskahnya, tinggal ikuti petunjuk yang di sini, kemudian naskah kawan-kawan nanti bakal direview, bakal diperiksa, bakal dicek. Apa saja yang janggal, apa saja yang kurang memenuhi kaidah ilmiah, gitu kan. Nah, kalau tulisan kawan-kawan memang layak, nanti kawan-kawan bakal dapat status diterima. Nah, kalau bahasa Inggrisnya accepted. Nah, accepted kalau kata orang Sunda, accepted itu kan accept accept, accept itu kan bagus. Jadi kalau dianggap bagus, lolos gitu. Nah, tapi Mas dan Mbak, ya, eee boleh jadi ya artikel Mas dan Mbak yang terbit yang dikirimkan di sebuah jurnal itu boleh jadi kurang, ada yang kurang. Nah, kurangnya apa? Jadi misalkan contoh, ini contoh ya, contoh misalkan, tadi kalau nggak salah ada yang namanya siapa tadi, misalkan ada yang namanya, Zahid gitu kan. Nah, misalkan Mas Zahid ini, eee, melakukan penelitian, nah respondennya 2 orang. Nah, kalau respondennya 2 orang kan terlalu sedikit. Nah, mungkin kalau, kesalahannya fatal, ya naskah teman-teman akan ditolak, gitu. Nah, tapi boleh jadi naskah teman-teman ini, ya diterima sih belum, tapi banyak yang harus direvisi. Jadi masih statusnya masih diminta untuk direvisi. Ini status tengah-tengah. Kalau hasil revisiannya bagus, nanti dinyatakan diterima. Kalau ternyata hasil revisiannya kurang bagus, ya nanti bisa jadi ditolak gitu. Jadi, lakukanlah revisi. Nah, Mas dan Mbak tidak perlu presentasi. Kalau jurnal ya, jurnal itu tidak perlu presentasi. Jadi hanya berdasarkan tulisan. Nah, Pak, harus bahasa Inggris. Nah, tergantung Mas dan Mbak ngincer jurnalnya apa. Ada jurnal bahasa Inggris, ada jurnal bahasa Indonesia. Nah, kemudian konferensi. Nah, kalau konferensi ini Mas dan Mbak prosesnya mirip seperti tadi. Jadi ada kawan-kawan kirimkan naskahnya, naskah penelitiannya, kemudian nanti bakal direview. Kalau hasil reviewnya menyatakan kawan-kawan sudah bagus, ya diterima. Kalau ternyata kawan-kawan, banyak hal-hal yang janggal gitu kan, ya mohon maaf kawan-kawan, artikelnya ditolak, gitu. Jadi ada konferensi, ada, jurnal. Beda beda yang paling mencolok kalau konferensi itu harus presentasi. Nah, Pak bahasa Inggris kayaknya berat Pak, gitu. Nah, nggak usah khawatir Mas dan Mbak, gitu kan. Ya bahasa Inggris memang berat ya, tapi kawan-kawan itu sejatinya bisa, cuma mungkin belum belum ada pengalaman. Optimis lah pasti bisa gitu kan. Saya sama Bu Hilda kebetulan sama-sama sudah S3, dalam perjalanan pun ya kami dulunya belum pernah, bikin artikel ilmiah, tapi, eee, kami belajar bikin artikel ilmiah sedikit demi sedikit, ya alhamdulillah ternyata ada perbaikan lah. Kalau saya dulu pernah nulis, sampai dengan tahun berapa, itu bahasa Inggris, yang penting bahasa Inggris, saya nggak memedulikan tenses gitu kan. Kemudian saya diarahkan oleh dosen saya, ya kalau kejadiannya sudah lewat ya pakai verb to, jangan pakai verb one gitu. Oh iya ya betul juga saya gitu. Nah, kemudian Mas dan Mbak, bagaimana tahu, yang namanya ada konferensi di sini, ada konferensi di sana, ada jurnal ini, ada jurnal di sana. Nah, oh ya sebelumnya jadi itu yang tadi kita kenal istilahnya jurnal dan konferensi. Nah, jadi di dalam jurnal sama di dalam konferensi nanti ada sejumlah artikel ya. Makanya kalau ada yang bilang misalkan contoh, "Bu Hilda lagi sibuk apa?" "Lagi nulis jurnal." Nah sebetulnya itu kalimat yang kurang tepat gitu. Kalimat yang tepat adalah, "Bu Hilda sedang apa?" "Saya sedang menulis artikel untuk dikirimkan ke jurnal." Jurnal itu kan jurnal itu majalahnya gitu. Jadi kan bukan kita menulis majalah, tapi kita menulis artikel di majalahnya gitu. Nah, kemudian ini kalau Mas dan Mbak lihat ada istilah Sinta. Nah, Sinta ini bukan sistem informasi tiada akhir gitu kan. Nah, ada Sinta, ada Skimago. Nah, ini kalau saya ambil analogi, ini seperti Google-nya.
tempat untuk mencari atau konferensi atau jurnal yang ada di kalau Sinta ini lingkupnya Indonesia, kalau Skimago ini lingkupnya internasional. Nah, tapi kalau Skimago memang fokusnya ke jurnal sih. Jadi misalkan Mas dan Mbak ingin nyari, eee, misalkan nyari ini ya, mau nyari jurnal ya, mau nyari jurnal, ya pilih yang oh ya bukannya sinta.kemdikbud ya, sinta.kemdikbud, barangkali berkenan mungkin nanti, Bu Hida juga bisa membagikan tautan-tautan yang saya buka gitu. Jadi nanti Mas dan Mbak yang menyimak bisa sambil lihat, apa namanya, bisa sambil lihat di, kolom chat gitu kan. Nah, sinta.kemdikbud.go.id. Nah, saya lupa ini singkatannya Science and Technology Index ya. Pak, sepertinya singkatannya kayak nggak cocok udah, percaya aja, ini singkatannya mikirnya susah Mas, Mbak, gitu kan. Nah, jadi pilih source atau sumber gitu kan, terus pilih jurnal. Nah, nanti Mas dan Mbak bisa mencari, misalkan ada yang topik penelitiannya ini tentang apa, misalkan tentang, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, silakan dituliskan di sini. Nah, Mas dan Mbak pilih yang sesuai dengan tempatnya. Kalau Mas dan Mbak di sini jurusannya jurusan, bidang komputer gitu kan, ada informatika, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, tentu ya yang bau-baunya IT gitu kan. Nah, misalkan ini kan kayaknya masih cocok nih, ilmu komputer, computer science, masih nyambung gitu kan. Kemudian apalagi, misalkan IKIS, Kudus International Journal of Islamic Studies. Dan ya benar, sponsor sebentar. Nah, misalkan ini ada jurnal namanya KIJIS, Kudus International Journal of Islamic Studies. Nah, ini bau-baunya kalau Mas dan Mbak submit di sini, ya sebagus-bagusnya penelitiannya Mas dan Mbak, kayaknya salah server gitu kan. Nah, ya ini kan fokusnya studi Islam gitu kan, studi Islam bandingkan dengan ilmu komputer mungkin ada irisan, tapi kan kayaknya salah server gitu kan. Kecuali Mas dan Mbak submit di jurnal ini membahas tentang, apa, hukumnya software bacakan, nah itu masih agak nyambung, itu pun agak ya. Nah, jadi pilihlah yang tepat. Nah, kita cari satu-satu, Pak, jawabannya tidak. Ada fitur yang namanya search, yang mana Mas dan Mbak sudah pernah belajar algoritma search pada semester 1. Nah, misalkan cari apa nih? Misalkan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan, oh ini ada jurnalnya. Ada jurnal Brahmana, Jurnal Penerapan Kecerdasan Buatan. Ada jurnal sistem komputer dan kecerdasan buatan. Nah, jadi, jurnalnya ada ya, Mbak, yang mau khusus terkait kecerdasan buatan. Nah, Pak, kalau misalkan pakai yang istilah umum, misalkan ilmu komputer, boleh nggak, Pak? Boleh, gitu kan. Nah, kalau gitu milih yang mana? Nah, nanti ada pembahasannya, gitu. Nah, kemudian ini oh ya, ini kalau yang sifatnya nasional ya. Nasional boleh, Pak, untuk dijadikan tujuan kita submit sebagai pengganti sidang, jawabannya BOLH, boleh. Nah, Pak, bentar, Pak, ini kayaknya ada yang aneh nih, Pak. Ini kan S2 ya, Pak, ya? Kan saya baru S1, Pak. Terus gimana, Pak? Nah, jawabannya, Mas dan Mbak, S1, S2 di sini, ini bukan menyatakan yang boleh submit itu harus yang sudah S2, enggak, gitu. Jadi misalkan yang sudah S2 di sini kan Bu Mega, kami sudah S2 boleh submit di sini, Mas dan Mbak yang belum lulus S2 nggak boleh submit di sini, enggak seperti itu. Ada yang namanya S1, S2, S3, ini kalau diibaratkan itu seperti liga. Nah, Mas dan Mbak mungkin pernah nonton ini ya, pernah nonton sepak bola pasti tahu kalau di Indonesia kan ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kemudian Mas dan Mbak kalau pernah nonton
Liga Italia gitu kan. Ada seri A, seri B, seri C, seri D, dan seterusnya. Nah, S1, S2, S3, dan seterusnya, ini persis seperti itu. Jadi ada tanda kutip, ada kastanya, ada levelnya. Nah, kalau angka S-nya makin kecil, ini makin tinggi, alias makin susah, gitu. Makanya Mas dan Mbak, ini saya ajak ngintip ini ya, konversi nilainya. Nah, makanya Mas dan Mbak, mana ya? Nah, makanya kalau sampai, eee, S1 tuh maksudnya Sinta ya, Sinta 1. Makanya kalau Mas dan Mbak, artikel ilmiahnya ini berhasil terbit atau minimal dinyatakan diterima di Sinta 1, Sinta 2, ini nilai A sudah dikantongi. Nah, jadi buat yang hobinya, flexing, sudah bisa flexing, sombong sewajarnya kalau dapat nilai A di mata kuliah tugas akhir, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Sintanya Sinta 3, eee, itu ataupun jurnal internal FIF, ini nanti konversinya dapat nilainya AB. Kalau Sintanya 4 dapatnya B, gitu kan. Kalau Sinta 5, Sinta 6 tidak bisa dikonversi ke nilai itu, jadi harus tetap sidang, gitu. Jadi jangan asal pilih, gitu kan. Nah, saya tidak ada maksud untuk memprovokasi untuk mengatakan jurnal ini jelek, jurnal itu jelek, gitu, enggak, gitu kan. Nah, tapi ini sebagai gambaran, misalkan Mas dan Mbak, eee, naskahnya diterima di jurnal yang ini, simetris, jurnal teknik mesin, elektro, dan, ilmu komputer. Nah, nggak usah nanya, "Pak, kayaknya singkatannya nggak nyambung." Udah kadang bikin singkatan susah, jadi udah seneng ikuti aja ya. Jadi kalau Mas Hamba dinyatakan lolos di jurnal ini, jurnalnya S3, Sinta 3. Sinta 3 kalau ngacu ke gambar tadi, ke tabel tadi, ya tabel ini dapat nilai AB, udah silakan habis itu lanjut persiapan dirimu setelah lulus mau ngapain. Ya, mau nikah, mau kerja gitu kan, atau mau S2 silakan gitu. Nah, tapi kalau misalkan dirimu diterimanya misalkan di, eee, ini Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer, ini Sinta 2, ini nilai A, nilainya dapat nilai A. Nah, ini kalau jurnalnya internasional. Nah, kalau jurnalnya bahasa Inggris, jurnal internasional Pak, gimana Pak? Eee, itu bisa kawan-kawan nanti buka di Skimago JR. Nah, Skimago JR ini tempat untuk mencari mencari jurnal-jurnal internasional. Nah, misalkan contoh, di sini misalkan ada yang bidangnya itu apa ya, misalkan, eee, misalkan, oh ini, embedded system. Nah, emang Pak Ive ngerti embedded system? Jawabannya ya jelas tidak, gitu. Nah, ini ada sekian banyak, jurnal yang mungkin mengandung kata-kata embedded, mungkin memang, eee di metadatanya ada unsur embedded system. Ini ada 243. Monggo Mas dan Mbak bisa pilih yang mana, gitu kan. Misalkan ini transaction on embedded computing system. Wah, kemudian apalagi misalkan, atau selain embedded system apa misalnya, yang lagi ngetren apa misalnya, oh ya misalkan Mas dan Mbak tentang topiknya smart campus, ada nggak ya smart campus jurnal? Wah nggak ada, wah coba yang lain misalkan, oh ya misalkan temanya e-learning. Nah, kalau e-learning ada nggak? Wis banyak nih, tapi ini ketemunya machine learning, nggak nyambung, neural network masih nggak nyambung, machine learning, e-learning, oke. Atau kalau enggak yang ini aja lah, yang machine learning lah. Misalkan kita mau belajar, misalkan topiknya kawan-kawan terkait machine learning gitu ya. Nah, ini ada Journal of Machine Learning Research. Nah, ini penerbitnya ada dari Amerika, ini penerbitnya dari Belanda. Nah, kemudian apa lagi nih? International Journal of Machine Learning and Cybernetics. Nah, ini dari namanya aja udah pakai bahasa Inggris. Jadi bau-baunya kalau mau submit di sini ya bahasa Inggris. Nah, idealnya saya harus menceritakan apa itu H-index gitu kan, tapi apa itu ISSN
Tapi ini saya sederhanakan, yang perlu kawan-kawan utamakan adalah cari tulisan homepage untuk melihat, eee, oh, apa namanya, website jurnal tersebut dan nah, ini ada yang warna-warni nih Mbak, kuning, ijo, oranye, ini apa Pak? Ini seperti kalau yang ibu-ibu apa, kalau yang ibu-ibu masih punya balita nih biasanya kalau warna ijo sama kuning ini sensitif nih, biasanya ingetnya perkembangan anak gitu kan. Nah, tapi kalau kuning, ijo, sama oranye di sini ini menyatakan ada namanya Q1, ini kalau ijo ya, ini muncul tulisan Q1 kalau kalian hover, kalau kuning Q2, kalau oranye Q3. Nah, yang tadi ini Journal of Machine Learning Research. Nah, jadi kalau topik kawan-kawan terkait misalkan Internet of Things, nah ini kemungkinan bakal ditolak ya. Kenapa ditolak? Bukan karena penelitianmu jelek, tapi salah server gitu kan. Wah ini ijo-ijo nih, Q1, apa sih Q1 gitu kan. Ini ada jurnal lagi machine learning, wah ijo gini gitu kan. Nah, ini ada ijo kuning, ada Q2, Q1. Nah, Q2, Q1 itu apa? Q2, Q1 ini mirip seperti tadi, Sinta, kalau Sinta kan ada S1, S2, S3. Nah, sama. Ada kalau kalau di skemaku itu pakai istilahnya kuartil. Yang namanya kuartil kan kuar itu kan seperempat, jadi memang ada 4 klasifikasi. Jadi ada kasta Q1, kasta Q2, Q3, Q4. Mas dan Mbak, eee, kami dari fakultas juga sadar bahwa untuk bisa tembus jurnal internasional itu makanya kalau Mas dan Mbak lihat di konversi nilainya, lolos Q4 aja udah dapat nilai A di kantung. Eee, eh, jadi karena karena untuk dapat Q4 aja susah. Jangankan kawan-kawan, sepanjang sejarah dosen, untuk bisa lolos Q2, Q1 itu berat, padahal itu levelnya dosen. Nah, kalau saya dulu alhamdulillah pernah ada yang sempat lolos di, Q1 gitu kan, alhamdulillah terbit. Nah, kemudian, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, Pak, itu kan kalau jurnal ya Pak, kalau conference nanti, ini tak jelasin dulu. Nah, jadi kalau melihat ini kan kuning, ijo jadi kalau Mas dan Mbak ngincernya, lulus cepet, kalau saya boleh menyarankan, nggak usah terlalu muluk-muluk Q1. Bukan berarti saya tidak menghargai jerih payah kawan-kawan, upaya kawan-kawan gitu kan, tapi kalau warna kuning, warna ijo, ini waktu yang diperlukan untuk bisa lolos lama. Sedangkan kawan-kawan kan gimana pun juga ada tuntutan harus segera mungkin secepatnya untuk lulus tepat waktu. Kecuali Mas dan Mbak, eee eee, memang ada target tertentu. Misalkan submit, kemudian nanti targetnya ini dilanjutkan di S2, mungkin Mas dan Mbak ada yang ikutan program fast track S1 lanjut S2 gitu kan, mungkin bisa didiskusikan dengan, pembimbingnya gitu kan. Nah, dan jangan lupa, seperti yang tadi saya sampaikan di slide yang halaman awal, rambu-rambunya konsultasikan mau submit di mana, gitu kan. Nah, misalkan topiknya Mas dan Mbak ini terkait apa misalkan, topiknya ini terkait IoT, Internet of Things. Udah capek-capek bikin selama 1 semester, disubmit-nya ke Journal of Machine Learning. Wah ini kan, eee, apa ya, kemungkinan ditolaknya tinggi gitu kan. Bukan karena dirimu jelek gitu, tapi salah tempat gitu kan. Eee, ya kan, lakukan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Kalau memang yang dilakukan IoT, ya submit di IoT. Jurnal terkait IoT ada banyak. Ya, jadi misalkan Internet of Things. Ada nggak jurnalnya? Tuh ada, IEEE of IEEE Internet of Things Journal. Nah, tuh, dugaan saya ijo semua nih, ijo semua. Pokoknya kalau sampai jurnal ini ijo semua, wah, ya bukan bermaksud meremehkan ya, tapi ini berat, ya. Tapi kalaupun kawan-kawan ternyata bisa lolos, wah, ini kami dosen informatika salim ke dirimu loh Mas, Mbak.
gitu kan. Karena buat kami para dosen aja susah. Nah, jadi kalau Mas Danba bisa sampai lolos, wah salim kita sama dirimu gitu kan. Karena memang sangat berat gitu kan. Nah, sampai sini ya, monggo kalau misalkan Mas, Mbak, ada yang mau ditanyakan bisa nanti di kolom chat gitu kan. Nah, jadi itu gambaran umumnya. Nah, Pak, kalau jurnal itu lama nggak? Jawabannya betul, jurnal itu prosesnya lama. Nah, jarang jurnal yang dalam hitungan pekan sudah diterima, jarang sekali. Nah, dulu pada saat saya, ini sebagai contoh, misalkan, kita cari kalau nanti nanti contohnya ya, kan kita cari contohnya. Nah, kemudian kalau conference gimana? Nah, kalau conference, nah ini ada web namanya EDAS. Alamatnya gimana, Pak? Ya kalau bingung alamat, ada teknologi googling, tinggal cari aja EDAS, lalu enter masukkan. Nanti ketemu, silakan Mas dan Mbak masuk ke situ, oke. Nah, tapi kalau saya tidak salah, kalau EDAS ini kayaknya harus bikin akun dulu deh, kalau saya tidak salah ya, gitu. Nah, yang nanti bikin akun kan Mas dan Mbak, eee pasti tahu caranya itu kan. Kemudian ada juga easy chair. Nah, ini bahasa Inggris tuh emang aneh-aneh gitu kan, bikin aplikasi kok namanya kursi gratis. Nah, maksudnya kursi gratis apa gitu. Sekarang mungkin Mas dan Mbak belum tahu maksudnya, nanti kalau udah dirimu udah cukup sekian tahun, sebentar. Nah, nanti Mas dan Mbak akan paham, maksud dari itu apa nanti, ya suatu saat, ya. Intinya sekarang ada aplikasi yang namanya, EasyChair yang membantu Mas dan Mbak untuk mencari kira-kira konferensi yang tepat itu di mana. Kalau jurnal kebanyakan kita nyarinya di Skimago, tapi kalau konferensi kita nyarinya di EDAS sama di EasyChair, gitu. Nah, misalkan kita cari jurnal apa, misalkan ada yang topiknya terkait misalkan ada yang topiknya terkait, yang ada smart-smart-nya itu kan, smart system atau smart apa gitu kan. Nah, silakan di-find, kayaknya tidak ada fitur search, jadi kita pakai find-nya browser. Nah, tuh, ada konferensinya. Nah, ada yang konferensinya di India, jadi mungkin Mas dan Mbak yang pengen mampir di negerinya Shah Rukh Khan gitu kan. Kalian tahu Shah Rukh Khan nggak ya? Jangan-jangan nggak tahu Shah Rukh Khan tuh. Nah, kalau misalkan, eee, yang pengen ke Korea gitu kan, nah emang bisa Pak, kita konferensi di luar negeri, prosesnya cukup ribet gitu. Kalau mau dibayarin kampus agak ribet sih itu, tapi kalau misalkan, kawan-kawan, ada kesungguhan nanti silakan didiskusikan dengan dosennya, memungkinkan tidak. Ini beneran konferensinya di Korea Utara, kok agak ngeri-ngeri sedap ya. Nah, kemudian, kalau yang fakultas informatika gimana, Pak? Fakultas informatika, nah ini kita punya sampai 5 atau 6 konferensi gitu kan. Eee, Pertama ini yang sudah berusia 11 tahun, jadi dari tahun 2012 atau 2013, kayaknya awal saya lulus, tua sekali saya ya. Nah itu ada konferensi namanya ICO ICT. Nah, ini Mas dan Mbak, ini konferensinya. Nah, konferensinya ini kawan-kawan buat yang mau submit masih ada kesempatan besok. Deadline kok besok, Pak? Nah, jadi mungkin buat yang sedang mengerjakan tugas akhir, mungkin, eee, naskahnya sudah hampir selesai, monggo bisa di-submit di sini. Nah, nanti targetnya tanggal 30 Juni itu keluar pengumuman apakah Mas dan Mbak lolos atau tidak. Naskahmu accept atau, accept atau enggak gitu, accept atau reject gitu kan. Nah, acaranya itu nanti tanggal berapa ya acaranya? Acaranya tanggal 22 sampai 23 Agustus. Walaupun secara
lain gitu kan. Jadi silakan aja mungkin Mas dan Mbak ada yang berminat untuk ikut ICO, ICD gitu kan. Sebagai bocoran beberapa dosen di perguruan tinggi negeri, ini agak mewaspadai ICO, ICT bukan karena kualitasnya jelek, tapi gara-gara susah. Jadi saya banyak dapat testimoni dari teman-teman dosen yang di perguruan tinggi negeri, katanya, "Ini ICO, ICT kok susah sekali ya lolosnya, ribet, standarnya tinggi banget." Ya memang gitu kan. Eee, jadi ICO, ICT ini salah satu conference yang ya alhamdulillah ya di satu sisi banyak yang kok susah gitu, tapi di sisi lain berarti, kredibilitasnya sudah terbukti. Nah, selain ICO, ICT ada juga ini bacanya gimana ya, ICOTSA, ICOTSA atau apa ya, cuma kalau ini fokusnya data science, oke. Ini nanti ada singkatannya di sini, fokusnya data science, dan penerapannya. Jadi kalau topikmu tentang apa misalkan, topikmu tentang, eee, apa misalnya, misalkan topikmu tentang bikin website gitu, misalkan web engineering atau software testing, sepertinya kurang cocok kalau di-submit di sini, ya. Tapi kalau misalkan terkait software, tenang, kampus kita sudah menyediakan untuk yang software itu di Ijazah. Nah, acaranya tahun depan, 28 sampai 29 Februari 2024, gitu kan. Ini acaranya sekarang 2 tahun sekali, tahun kemarin diadakan bulan Oktober, ya saya masih ingat karena tanggalnya cantik, 22 Oktober 2022 gitu kan. Nah, eee, ini topiknya khusus yang terkait software engineering sama information technology, IT. Nah, ya, jadi ini memang dari sisi keilmuan ini bidiknya yang tugas akhirnya atau topik penelitiannya itu yang di KKSE maupun yang di KK, CPS gitu. Kalau yang topiknya data science lebih cocok sebetulnya yang iJOTSA tadi, gitu. Nah, ini pembicara masih rahasia nih, ya. "Pak, bayar ya, Pak?" "Yoi." Nah, conference itu bayar, termasuk yang diadakan oleh Fakultas Informatika ini juga bayar. Waduh, dari mana uangnya? Nah, tidak usah khawatir. Nah, kalau urusannya registrasi, fakultas pasti siap untuk mengakomodasi proses pembayarannya. Ya, silakan sampaikan baik-baik ke dosen pembimbing, nanti dosen pembimbing akan bantu untuk proses pengajuan administrasinya, gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu kan, walaupun ada batas maksimal yang kampus sanggup bayari. Jadi kalau sampai ada conference kok dirimu harus bayar, misalkan 20 juta gitu ya, misal gitu kan, ya kemungkinan besar Fakultas Informatika, ya Universitas Telkom hanya mengakomodasi hanya sekian juta saja itu. Nah, oke. Nah, kalau pengen tahu conference-conference yang lain, silakan nanti kawan-kawan bikin akun di Edas, nah, bikin akun bukan hal yang susah, nanti habis itu submit. Sorry submit, iya submit, nah cari paper kita mau submit ke mana. Nah, ada yang perlu diperhatikan pertama, submit-nya batasnya kapan, kemudian acaranya kapan. Ya siapa tahu kan ternyata pas di tanggal tersebut dirimu mau nikahan gitu kan, habis lulus udah ada rencana nikah, tanggalnya bentrok, ya daripada bentrok mending cari yang dari sekarang yang memang tidak bentrok gitu kan. Nah, pilih topiknya yang nyambung gitu kan. Kalau topikmu bidangnya misalkan bidangnya smart city gitu kan, smart city lebih cocoknya ke mana sih gitu. Nah 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 kita, sampai sini dulu ya, eee, saya minta kawan-kawan untuk, siap-siap buka internet browser-nya ya, buka internet browser-nya, kemudian silakan menuju ke sini. Nah, ini saya bantu tayangkan, saya minta kawan-kawan untuk menuju ke sini lembar kerja,
Eh, saya silakan menuju ke sisi ini, saya pilih fontnya yang 50 lah. Oke, HTTPS 1 K besar, S kecil, 2 B, kan. Kalau sudah, nah silakan Mas dan Mbak, di sini ada sekian halaman, saya siapin maksimal 52, kalau kurang ya silakan tambah sendiri, tinggal di copy paste, ini masih format. Silakan Mas dan Mbak pilih satu saja halaman yang ada di sini, ya. Satu orang cuma boleh satu lembar, ya. Ini misalkan siapa nih? Ah, ini ada bebek anonim sama Cita anonim nih di sini. Nah, silakan, oh, Cita memilih tetap, bebek anonim pergi ke 5, di 5 ada paus dan sebagainya. Nah, kalau sudah menuju ke satu lokasi, nah, silakan dituliskan namanya sama topik tugas akhirnya. Bagi yang belum mengambil mata kuliah proposal maupun belum mengambil, eee, mata kuliah tugas akhir, silakan dituliskan rencana topiknya apa. Oke, sudah pada semua sudah? Kalau sudah, tuliskan nama, misalkan ini contoh Afife Gandhi, kemudian software testing. Nah, ini ada 3 kotak nih di bawah. Ada yang biru, biru sama ungu. Mohon maaf kalau misalkan ada yang mengalami kendala dalam, melihat kejelasan perbedaan warna ya. Ini secara umum ada biru, biru sama ungu. Nah, kawan-kawan silakan saya minta untuk, cari satu jurnal, boleh jurnal lokal, boleh jurnal yang internasional ya, kemudian nanti ingat ya, satu jurnal, satu konferensi. Ya, kalau, "Pak, mau yang internasional boleh?" Boleh, mau yang lokal silakan, ya, yang nasional ya, itu silakan. Nah, ingat ya kalau yang lokal, nasional mencarinya di sinta.kemdikbud. Nah, saya kalau ngomong lokal tuh ingatnya kalau pas lagi ngoding ngoding kan kadang kita ada istilah lokal gitu kan. Nah, kalau yang mencari yang nasional itu cari di Sinta ya, alamatnya kalau bingung pokoknya cari aja SINTA pasti ketemu, gitu kan, Sinta, gitu kan. Penampakannya ada ya, nanti ada wayang Sinta ini. Nah, kalau yang internasional silakan cari di SJR, ya SJR, nanti silakan kata kuncinya dimasukkan. Jadi dirimu mau mencari topik apa nih? Eh, itu yang jurnal. Kemudian yang conference satu, ya. Yang conference bisa kawan-kawan cari di, eee, EDAS, walaupun kalau EDAS kayaknya harus bikin akun, bisa juga yang isicair.org. Nah, cari, conference yang cocok. Sekali lagi, ini sesuaikan dengan topik kawan-kawan. Nah, misalkan kawan-kawan, Pak, kalau ngambil yang istilahnya umum gimana, Pak? Kayak ISO ICT ini kan istilah umum, Pak, ICT kan umum. Boleh, Pak? Jawabannya boleh, silakan aja. Kalau mau yang spesifik sesuaikan dengan nama topik, misalkan kayak ICOTSA, ICOTSA ini kan data science gitu kan, silakan aja, gitu. Silakan, monggo. Bisa oh ya, kalau sudah nanti dituliskan, ya misalkan ini contoh ya, misalkan, saya dengan topik misalkan software engineering ya, saya cari eee, di sini, di Skimago, saya cari kan harus memberikan contoh ya, saya cari software engineering, sorry, software testing, ada nggak ya? Nah, oh ada nih jurnal,
Software Testing Verification and Reliability. Apa iki? Nah, kemudian aku, oh nih, ini kan ijo 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 ijo, nah sekarang agak kuning, agak merah gitu. Ini kemungkinan kalau dirimu, eee, minta ke dosen, mungkin dosen masih menimbang-nimbang, bolehlah itu kan. Nah, kalau ijo biasanya dosen agak, berat Mas, gitu. Nah, kemudian pilih homepage-nya, Software Testing and Reliability, nah, silakan tuliskan ya di sini, Software Testing Verification and Reliability. Nah, Pak, takut salah, nggak usah takut salah gitu kan. Tautannya monggo kalau mau juga gitu kan. Minimal kawan-kawan menuliskan nama, ya minimal. Oke, silakan monggo nih, di sini masih ada dinosaurus anonim, badak anonim, serigala jekyll anonim, macan anonim, terenggiling anonim. Nah, silakan pilih tempatnya ya. Ini siapa nih? Domba anonim ya, domba anonim jangan di sini, domba anonim, pilih ya. Nah, ini misalkan nih Mas Zahid nih, Mas Zahid Mas Zahid Atal Sabir, kecanduan sosial media. Nah, oke, nanti silakan, eee, "Pak, kalau nggak nemu yang bau-baunya sosial media gimana? Boleh yang yang ada information technology, ICT?" Boleh, gitu. Oh, ini di halaman keempat, halaman kelima nih, Mas Muhammad Aryuska Pradana, "Sistem pemberi rekomendasi film menggunakan hybrid filtering dengan word to vec dan restricted Boltzmann machine." Apa iki? Ya, aku ngakui kami dosen ada spesialisasi, jadi tidak semua ilmu tuh paham gitu kan. Mbak Anissa Dwi Andiani, pengaruh information gain pada apa? Oke. Nah, nanti silakan cari satu, eee, Pak, nanti ini nggak boleh berubah Pak, kalau saya sudah misalkan memutuskan untuk, eee, apa, tidak hasil TA saya jadikan artikel ilmiah, boleh berubah? Jawabannya boleh saja. Ini kita latihan untuk membuktikan Mas dan Mbak sudah ada, bayangan belum? Kalau mencari nanti hasilnya seperti apa sih, gitu. Oh, ini sudah ada nih. Mbak Anita Puspitasari, wes ini judulnya panjang ya. Jadi mohon maaf kalau, kotaknya kurang cukup ya, mohon maaf Mbak. Nah, ini dari jurnal Applied Data Science in Geoscience. Nah, oke, wes nih. Nah, oke oke. Rata-rata sudah mulai pada ngisi nih, mantap kan. Nah, nanti satu jurnal, satu conference gitu kan. Nah, oke, sambil kawan-kawan ngisi ya, silakan dilanjutkan, proses pengisiannya ya. Kalau konferensi gimana Pak? Kalau konferensi itu dapat A, dengan syarat konferensi tersebut itu harus yang terindeks Scopus. Di dunia ini ada banyak konferensi, tapi tidak semua terindeks Scopus. Scopus itu seperti apa ya, bisa dibilang kembarannya, tanda kutip "kembarannya Google", tapi cara kerjanya lebih spesifik. Nah, sebetulnya ada juga jalur lulus tanpa sidang lain, tetap hasil tugas akhirnya itu. Jadi hasil tugas akhirnya nanti diajukan paten, desain industri maupun HKI, tapi itu di luar konteks hari ini sih, itu. Kita fokusnya terkait yang publikasi ilmiah. Nah, oke, silakan ya sambil kawan-kawan, lengkapi sambil saya melanjutkan. Nah, kawan-kawan sejatinya yang barusan saya minta kawan-kawan mengisi ini aktualisasi dari cari pilihan-pilihan publikasi sama tentukan sasaran publikasi, ya. Eee, ada hal-hal yang perlu kawan-kawan antisipasi dalam memilih. Selain pilih yang memang sesuai dengan bidangnya, ada rambu-rambu lagi. Rambu-rambunya apa? Sebentar, saya, ambil dulu posternya, sebentar ya. Eee
Kemarin soalnya dibahas juga di ini, di ijazah. Nah, oke, ayo jangan mager ya. Ini kan workshop, jadi ada kata work-nya, ada kerjanya gitu. Nah, tapi tidak usah sambil buka all shop ya. Nah, jangan sambil buka Shopee. Nah, dengan alasan, "Kan biar sambil shop, Pak," gitu kan. Nah, kawan-kawan, ini adalah timeline sidang tugas akhir dan yudisium untuk semester ini, semester genap 22, 23. Oke, apakah terlihat jelas tayangan yang saya buka? Saya sedang membuka poster, ya. Mohon diinformasikan kalau ternyata, saya salah buka poster ya. Nah, ini prodi S1 Informatika. Lah, kalau RPL sama IT, monggo bisa nanya ke masing-masing, ya, ini sebagai sampel aja. Nah, di sini ada ketentuan nih, ya, mahasiswa tugas akhir. Nah, jadi sampean-sampean, panjenengan-panjenengan, ini maunya targetnya apa? Kalau yang targetnya mau wisuda Agustus, maksimal daftar sidang itu 14 Juni, alias 2 minggu lagi. Ya Allah, 2 minggu lagi, Mas dan Mbak. Nanti 2 minggu lagi, kemudian, eee, kalau yang tidak menggunakan sidang, menggunakan misalkan ikutan konferensi gitu kan, nah ini maksimal mengajukan ini 30 Juni, oke. Sekali lagi 30 Juni. Nah, kalau misalkan Mas dan Mbak yang hadir di sini yang sedang mengerjakan tugas akhir dan targetnya wisuda Agustus, oke. Ada nggak yang targetnya wisuda Agustus? Kalau ada bisa informasikan ya, gitu. Jadi buat yang targetnya wisuda Agustus, ini maksimal daftar sidang 14 Juni. Kalau tidak pakai sidang, menggunakan skema pengganti sidang, salah satunya konferensi atau, jurnal ya, kawan-kawan harus dinyatakan sudah diterima, sudah lolos, itu maksimal 30 Juni, oke, maksimal 30 Juni. Nah kalau maksimal 30 Juni, ya berarti kalau kita lihat konferensi kayak apa, konferensi yang kayak ICOTSA masih masuk nggak? Jawabannya masih masuk. ICOTSA ini, eee, pengumuman kelulusannya, paper notification-nya ini 20 Juni. Nah, tadi kan, kalau di posternya kalau kalau mau wisuda Agustus, maksimal daftar pengganti sidangnya 30 Juni. Masih kekejar, jadi monggo ya. Hehe, ada unsur marketingnya ya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Mas dan Mbak ngincernya, eee, misalkan kalau ngincernya ini cara bacanya jujur yang ini saya belum tahu, IC Cita atau apa, saya kurang tahu. Nah, ini timeline-nya timeline-nya mana? Oke, timeline-nya mana ya? Oh, nggak ketemu. Oh, ini nih. Jadi timeline-nya ini pengumuman kelulusannya 15 November. Oh, udah lewat. Wah, berarti, eee, ini cocoknya diambil buat Mas dan Mbak yang merencanakan lulus di semester depan. Jadi yang sekarang ngambil proposal nih. Nah, ini bisa, nanti ngincar si Ijista ya, catatan topiknya nyambung ya. Kalau topikmu nggak nyambung, ya jangan ngincar di sini gitu kan. Nah, oke, jadi itu sebagai contoh. Nah, kalau Ico Said, ini tanggalnya agak ngepas sih kalau yang Ico Said nih. Ico Said itu important dates. Tanggal pentingnya pengumuman kelulusannya ini 15 Juli. Jadi kalau yang mengincar ini sebagai, untuk daftar sidang Agustus, ini memang berat, gitu. Tapi tidak usah khawatir, Pak. Kawan-kawan mungkin merencanakannya tidak wisuda Agustus, mungkin wisuda yang periode berikutnya. Ini kalau saya lihat posternya, daftar pengganti sidang 5 Juli. Wah, masih agak berat ya, gitu. Nah, terus gimana nih, Pak? Nah,
Nah, berarti sebenarnya untuk ijazah mungkin belum cocok. Nah, tapi coba kawan-kawan bisa menghubungi panitianya, ya, bisa email atau nanya dosen yang jadi panitia, bisa nggak kalau pengumuman kelulusannya didahuluin gitu. Kawan-kawan, coba bisa sampaikan baik-baik lebih seperti itu, gitu. Nah, tapi kalau kayak ijazah itu kalau dari timeline sih masih nyambung gitu. Nah, kalau IJT, nah IJT ini kayaknya dari tanggal cocok ya, kayaknya ya. Nah, kalau dari tanggal pengumuman kelulusannya ini 30 Juni. Nah, 30 Juni pengumuman kelulusan. Berarti kalau yang ngincarnya itu di bulan kalau yang ngincarnya wisuda khusus kemungkinan nggak bisa, tapi untuk yang agar nggak perlu registrasi semester depan, ini kayaknya masih nyambung, gitu. Jadi pastikan cocok tanggalnya. Ini memang butuh strategi gitu kan, jadi jangan hanya memilih sesuai bidang, tapi pastikan tanggalnya cocok. Kalau memang targetnya publikasi ilmiah ini sebagai target lolos konferensi. Nah, terus tulis naskah sesuai format. Nah, ya, ini detailnya ada di mata kuliah Tatulim ya. Tatulim kebetulan semester ini saya ngajar di prodi RPL 3 kelasnya, 3 kelas tersebut saya ajar. Nah, di situ di mata kuliah Tatulim udah diajari jurus-jurus untuk nulis naskah sesuai format ya, sudah dikenalkan setiap konferensi atau jurnal itu ada formatnya, diikuti formatnya. Ada jurnal ataupun conference yang ternyata tidak ada literatur review-nya, itu ada gitu kan. Ya ikuti gitu kan. Nah, ada juga yang mensyaratkan, header-nya harus ukuran segini, silakan diikuti. Menurut lo susahnya apa sih gitu kan. Nah, jangan membuat aliran yang aneh-aneh padahal formatnya sudah ditentukan. Nah, kawan-kawan bisa lihat naskah-naskah yang sudah terbit, aturannya itu seperti apa, gitu. Nah, kita kembali ke lembar ini. Nah, oh nih, ini Mbak Anita Puspitasari punya gagasan kalau yang jurnalnya ini Indonesia Journal on Geoscience. Nah, ini dikasih tautannya gitu kan. Oh ya bisa langsung masuk ya. Eee, nah, jadi izin ya kita bahas yang Mbak Anita tadi. Nah, IJOG, Indonesian Journal on Geoscience. Nah, mungkin temanya memang terkait di sini gitu kan. Nah, ini Sinta berapa ini? Sinta 1. Nah, kalau Sinta 1, kalau lolos berarti Mbak Anita peluang untuk mendapatkan nilai A masih terbuka. Nah, nanti tinggal dicek ya, dia penerimaannya berapa lama sih gitu. Karena jurnal itu ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan gitu. Nah, kalau yang sekarang sedang ngambil tugas akhir mungkin opsinya agak terbatas, tapi buat yang sekarang sedang ngambil mata kuliah proposal, berarti persiapan untuk semester depan, cara paling gampang adalah tarik mundur, oke. Tarik mundurnya gimana, Pak? Nah, contoh webs saya buka website tanggalan, misalkan dirimu menarget ternyata dari prodi ngasih deadline maksimal kalau mau dinyatakan lulus tanpa sidang lewat jalur publikasi itu misalkan deadline-nya 22 Desember misal. Nah, berarti dirimu harus nyari jurnal yang kira-kira bulan Desember itu sudah keluar surat dinyatakan diterima. Nah, kalau dinyatakan diterimanya di bulan Desember, biasanya dia menerima naskahnya itu kapan? Biasanya ada waktu 1 bulan, berarti bulan November dirimu harus sudah selesai naskahnya. Kalau selesai naskahnya November, selesai penelitinya kapan? Iya Oktober gitu. Jadi kalau misalkan ini contoh real gitu kan, buat yang ngincar ICO ICT ya, buat yang ngincar ICO ICT karena ICO ICT itu deadline-nya kapan? Deadline apa, submit paper-nya kalau nggak salah ada yang perpanjangan deh. Oke. Kalau yang ICOTSA dulu lah. Nah, jadi misalkan ICOTSA udah submission ya? Oke. Misalkan contoh ICO ICT ya, yang buat, nah misalkan ICO ICT, nah ini kan kalau batas submit-nya 15 Juni, ya mbok yo dipikir nulis
itu susah ya, nulis itu susah. Rekor saya nulis artikel paling cepat itu 2 minggu ya. Bukannya sombong, tapi, saya beberapa kali pernah nulis, artikel ilmiah aja 2 minggu gitu. Nah, gimana dalam waktu 1 malam? Jawabannya jelas mungkin sih, tapi sesuatu yang terburu-buru biasanya hasilnya kurang bagus. Nah, jadi, Mas dan Mbak ya, persiapkan dengan matang. Nah, kaitannya bahasa Inggris gimana? Nah, seperti yang disampaikan di, di poster ya, kawan-kawan silakan, untuk, bikin akun di Grammarly. Nah, kita coba latihan ya caranya, eee, Grammarly, tapi sambil saya cek dulu. Nah, ini Mbak Indira, low code graphical user interface testing. Wah, information and software technology published by Elsevier. Nah, ini sebagai contoh untuk yang jurnalnya gitu kan. Nah, apakah harus ngincer yang ini? Jawabannya tidak. Mas dan Mbak silakan boleh nanti, diskusi dengan dosennya gitu kan. Nah, idealnya, oh ya, ini saya minta nuliskannya satu-satu. Nah, kalau saran saya kalau mau nanti ketemu dosen untuk ngobrolin publikasi, jangan cuma satu ya. Mas dan Mbak bisa ya mungkin 2, 3, atau 5 alternatif dan pilih yang terbaik, gitu. Ini siapa nih? Tupai, Tupai Anonim. Wah, ini lucunya kalau pakai Google Sheet, apa, Google Slide kayak gini. Nama orang kok tiba-tiba jadi icon tupai. Nah, ini Mas Alam Fajarai ini masih mencari-cari nih, analisis usability aplikasi dengan metode heuristic evaluation, gitu. Nah, kemudian Mas dan Mbak, ini terkait bahasa Inggris. Nah, alangkah bagusnya kita ini, jangan langsung ke Grammarly, ya, kita kita bisa menggunakan alat bantu Google Translate. Nah, misalkan contoh ya, ini saya izin, sebentar, saya lagi mencari naskah, sebentar. Kalau enggak, naskah yang sudah terbit juga nggak apa-apa sih. Oke. Atau mungkin sambil saya mencari naskah, mungkin, barangkali ada yang mau bertanya, monggo bisa sambil dipandu oleh Bu Hilda, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, baik, Pak. Oke, bagi, Mbak-mbak dan Mas-mas yang ingin bertanya, ya, ini cukup, sangat menarik ya, materinya hari ini ya, bagaimana cara membuka jurnal gitu ya, bagaimana mencari informasi ya, cara informasi mencari jurnal yang sesuai dengan bidang kita gitu ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya, bagi, Mas-mas dan Mbak-mbak yang sudah ini ya, mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan, TA-nya gitu ya, silahkan ya. Saya ini ya, kenapa tidak muncul ya fitur chat saya di sini. Mungkin bisa ini ya, raise hand ya, pakai fitur raise hand ini, Siap. silahkan. Saya lihat belum ada. Kalau Oke, lewat kalau chat, belum ada, oke, jadi silah oh ada Pak, ada. oke, silakan Ini Mas Rizky Rizky Ramdan. Ramdan. Oke, saya Izin Monggo, Pak. bertanya, Pak. Pak, saya kan masih Siap. semester 6. Apa saja hal yang untuk dipersiapkan untuk tugas akhir nanti, Pak, agar matang hasilnya gitu, Pak? Gitu sih. Oke, oke, terima kasih Mas Rizky. Mau satu-satu atau modelnya dikumpulkan, Bu Hilda? langsung saja Pak, tidak apa-apa langsung saja. Oh, oke. Nah, jadi Mas Rizky,
jangka pendeknya ya, ini kita berangkat dari jangka pendek dulu, Mas. Jangka pendeknya nanti dirimu setelah registrasi semester. Jadi semester depan sambil kerja praktik jangan lupa registrasi. Nah, nanti pada saat registrasi harusnya dirimu kalau sesuai kurikulum mengambil mata kuliah proposal. Nah, nanti assalamualaikum pekan pertama ada langsung dirimu bakal diminta untuk mencari masalah, Mas. Nah, nyari masalah ya, nyari masalah diminta untuk mencari bahan untuk bab 1. Nah, carilah bab 1-nya, ya bab 1 itu dirimu harus bisa mendefinisikan masalah. Masalah itu adalah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas. Silakan cari ya, pilih yang memang, objeknya jelas dan masalahnya nyambung dengan sesuatu yang ingin dirimu teliti. Ini contoh real yang pernah saya temui. Jadi ada mahasiswa, eee, mengata-ngatai ada sebuah software itu, apa namanya, tampilannya kurang gitu, tombol kurang responsif dan sebagainya. Kemudian dia menyinggung bahwa, wah ini harus dibuat, harus diperbaiki UI UX-nya gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir yang namanya tombol kurang pas, agak miring, kemudian, layout-nya kurang pas, itu kan sebetulnya belum tentu itu urusan IMK, Mas, itu. Boleh jadi urusannya misalnya coding-annya ada yang nge-lag gitu kan. Yang namanya coding-an kan ya dirimu tahu sendiri ya, gitu. Kadang coding-an ada aja tingkahnya gitu kan. Udah di-coding di tempatmu bener, kok di tempat orang nggak bener. Berarti kan itu bukan urusan user interface, itu. Nah, dan percayalah bahwa kakak-kakakmu yang sudah sampai pekan ke-10, jadi udah ngelewatin yang namanya UTS pun mendefinisikan masalah saja masih mengalami masalah, gitu. Jadi kalau dari sekarang silakan cari, studi kasus dan beruntungnya bagi mahasiswa yang bentar lagi mau kerja praktik, ya jangan lupa, diurus, prosedur KP-nya ya. Kawan-kawan yang nanti kerja praktik, kawan-kawan boleh jadi ada ide pada saat kerja praktik, "Wah ini cocok nih untuk diteliti." Nah, silakan bisa memanfaatkan, eee, studi kasus di kerja praktik ya, nanti pamit ke tempat praktiknya Mas dan Mbak, misalkan ada tertarik untuk mengambil, topik misalkan terkait IoT diangkat sebagai, topik di dalam tugas akhir gitu, nanti silakan gitu. Salah satu mahasiswa bimbingan saya, ya belum bimbingan sih masih proposal, itu ada yang dia ngambil, tempat kerja praktiknya itu untuk topik software testing. Nah monggo-monggo saja, yang penting jangan lupa pamit, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, selanjutnya kawan-kawan ada lagi? Monggo, saya kembalikan ke Bu Hilda. Oh, baik, Pak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau mau lanjut dulu ya, Pak? Lanjut dulu saja kalau Siap, begitu. lanjut. Nah, oke. Kawan-kawan, salah satu tantangan kalau ingin menulis naskah publikasi ilmiah, itu adalah bahasa Inggris. Nah, tadi saya kan bilang bahwa ada jurnal nasional ya. Jurnal nasional sekarang aja gayanya sekarang pada pengennya bahasa Inggris, gitu kan. Jadi jurnal nasional tapi cita rasa internasional gitu, karena mereka merencanakan suatu saat akan apa, akan makin banyak penulis dari luar negeri gitu kan. Nah, bahasa Inggris memang menjadi tantangan, tapi tidak usah khawatir, kita bisa berangkat dari yang namanya Google Translate. Nah, nah ini contoh nih, ini saya ngambil dari cuplikan naskah sebuah buku. Nah, oke, sebelum lebih lanjut, "Pak, saya tipe yang males nulis." Nah, saya juga terus terang tipe yang malas nulis dalam arti buka Word, mengetik, gitu. Makanya sudah ada teknologi yang namanya, voice to text. Nah, jadi dirimu ngomong pakai misalkan Google Voice gitu kan, ngomong aja itu kan, nanti itu bakal dikonversi jadi tulisan, udah, nanti tulisan itu disalin masukkan ke Microsoft Word gitu. Nah, tapi dengan catatan ya, dengan catatan pastikan settingan Google Voice-nya udah bahasa Indonesia gitu. Dan kalau settingannya bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris, nggak usah terlalu kaget kalau lidah kita ngomongnya apa, kok keluarnya
apa gitu kan. Namanya saja lidah-lidah kayak aku orang Jawa, lidah orang Jawa tuh bahasa Inggrisnya ya bakal tetap patah-patahnya muncul gitu kan. Nah, nanti kalau sudah bahasa Indonesia kita ubah ke dalam bahasa Inggris, oke. Silakan kawan-kawan boleh ngambil, kalimat apapun, nyari di internet juga boleh, carilah kalimat bahasa Indonesia, kemudian pakai Google Translate terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, sekadar bocoran kawan-kawan, biasanya kalau bahasa Indonesia yang bagus, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dirimu baca bahasa Inggrisnya itu langsung cepat paham. Tapi kalau terlalu banyak which is, that is, should, pokoknya terlalu kalimat aku jadi makin panjang, itu berarti sejatinya bahasa Indonesia kita yang kurang baik. Nah, ini kalau udah dapat bahasa Inggrisnya ya, jangan lupa yang ini nanti akan aku minta kawan-kawan hasil pengerjaannya ditempel ya, di-screenshot tempel di sini, ya. Ditempel ya, jadi di-screenshot ya. Nah, kemudian kawan-kawan aku minta untuk login ke aplikasi Grammarly. Ya, oke, misalkan, saya tunjukkan dulu proses dari loginnya ya. Oke, sebentar. Oh ya, oke. Oke, misalkan kita, yang belum bikin akun ya, saya tunjukkan juga, demokan, get Grammarly, it's free. Nah, "Oh Pak, gratis Pak?" Jawabannya, "Yoi." Gratis Mas dan Mbak. Ada sih versi berbayarnya. Nah, biasanya kalau udah tahu ada versi berbayar, ada versi gratis, berlakulah, salah satu pepatah orang Jawa, "Ono rupa ono rego," gitu kan, ada rupa ya ada harganya gitu kan. Jadi kalau yang fiturnya udah sampai ribet, ya pasti mesti bayar gitu kan. Oke, nanti disuruh ini ya, cek email. Oke, coba saya cek email dahulu. Oke, sepertinya masih oh alah, maaf maaf, saya salah buka email kawan-kawan. Salah server, pantes kok nggak muncul ya? Ternyata salah server, Allahu akbar. Oke, sambil menunggu agak loading. Oke, masih belum masuk juga di email-nya. Oke, kalau nggak coba saya ganti akun yang lain. Nah, saya punya banyak akun kawan-kawan. Saya ganti. Nah, ini contoh saya bikin akun ya. Saya sengaja demonstrasikan bikin akun dari nol. Nah, yang ini silakan pilih school. Ya kan memang buat sekolah kan. Nah, next. Nah, saya siapa?
ya misalkan edukator lah gitu. Misalkan skip personalization lah kalau terlalu ini aplikasinya kok banyak nanya itu kan, ya udah skip gitu kan. Nah, oke. Ini kalau kawan-kawan lihat wis, eee, Grammarly, nah sekarang sebentar. Oke, agak loading. Nah, misalkan yang tadi ya, istilah bahasa istilah yang kita dapatkan bahasa Inggrisnya nih, yang ini kita copy, eh, nanti di sini kita pilih new. Nah, Pak, kalau sudah ada filenya Pak, nanti pilihnya yang upload gitu. Tapi kadang kalau pilih upload ini, kadang ada aja format yang entah jadi error gitu. Nah, yang ini kita paste. Nah, mohon ditunggu ini agak loading. Nah, deng. Nah, ini aplikasi nandain bahwa ada sejumlah item-item yang, kita perlu perbaiki gitu kan. Nah, biasa namanya saja orang jualan nanti diminta, "Wah, ini ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti nih." Dia minta kita untuk beralih ke premium. Nah, nggak apa-apa, pakai gratisan saja udah cukup. Kalau perlu kawan-kawan bisa minta bantuan dosen, kan beberapa dosen juga ada yang punya akun Grammarly gitu kan. Saya dipilih formal, kemudian akademik bisa ya, dan oke. Nah, nanti kan bakal muncul, apa namanya, bakal muncul, mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Nah, kalau versi gratis, biasanya ini munculnya kuning. Kuning ini artinya yang ini perlu diperbaiki, tapi, dia nggak jelasin diperbaikinya kenapa. Nah, saya berikan bocoran, ini contoh this means, this itu kan biasanya harus dilekati objek kan, this itu kan ini. Jadi misalkan, botol ini, kunci ini, gitu kan. Jadi ada objek yang dimaksud. Kalau ini doang, itu memang, secara bahasa tidak cocok. Nah, makanya biasanya ini harus diganti dengan misalkan itu. Nah, kemudian apalagi misalkan the quality of information is subjective. Nah, ini apa kira-kira? Ini, eee, daripada quality of information lebih cocok information quality. Kan maksudnya kualitas informasi kan. Nah, kemudian apalagi, ini kalau yang paling sering muncul untuk dapat saran itu biasanya yang ini nih, yang ada to be kemudian ada verb 2. Nah, Mas Damba kan udah pernah ngambil kuliah bahasa Inggris gitu kan. Biasanya kalau isunya terkait, eee, verb 2 sorry, to be ketemu verb 2 ini biasanya mereka tandain. Kenapa mereka tandain? Karena kalau dalam bahasa Inggris untuk, untuk konteks akademisi biasanya sangat dihindari kalimat pasif. Ya, kan yang namanya to be ketemu verb 3 kan maaf kok verb 2, to be ketemu verb 3 itu kan menyatakan pasif. Jadi misalkan, "Karena ini dapat digunakan." Nah, terus yang ini, "Karena perbedaan penggunaan, yang mana informasi digunakan." Nah, emang kenapa Pak kalau pasif Pak? Setahu saya kayak kata dosen bahasa Inggris pasif itu boleh. Memang secara aturan pasif itu boleh. Yang jadi masalah adalah kalau kita lengkapi dalam logika pikir, ketika kita menuliskan kalimat aktif, siapa yang melakukan? Sebagai contoh yang terakhir ini ya, yang mana informasi digunakan. Pertanyaannya, apa yang digunakan? Informasi. Siapa yang menggunakan informasi? Siapa ya? Nggak ada informasinya ternyata. Nah, kemudian yang ini nih, pengguna informasi dapat menyatakan bahwa informasi-informasi tertentu berkualitas tinggi, karena itu dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka. Pertanyaannya,
yang dimaksud digunakan, apa yang digunakan itu, si informasi gitu kan. Nah, siapa yang menggunakan, wallahualam alam, gitu. Itu yang menjadi kelemahan dalam logika berpikir kalimat pasif, gitu. Seringkali ada kalimat pasif yang menyebutkan siapa pelakunya. Jadi misalkan contoh, misalkan apa ya, misalkan sistem yang dibuat oleh Bu Hilda. Nah, itu kan jelas siapa yang membuat sistem Bu Hilda. Nah, tapi kalau misalkan sistem yang dibuat, menggunakan teori bla bla bla, siapa yang membuat gitu kan, kan informasi yang dibuat gitu kan. Nah, itu menjadi kelemahan kalimat pasif, gitu. Nah, kawan-kawan, kalau tidak salah juga kaitannya dengan, Grammarly ini ada faktor yang tidak kalah penting, yaitu faktor pengalaman. Nah, tadi saya kenapa bilang kalau kalimat negatif kalau kalimat pasif itu pasti ditandain, ya karena saya berkali-kali kalau bikin kalimat pasif itu aplikasi Grammarly itu nandain. Kemudian beberapa kali juga kalau saya yang tadi ya, hal ini tuh kalau di bahasa Inggris kan itu kan this gitu kan, this doang. Secara bahasa Inggris this itu harus ada keterangan this apa gitu kan, this laptop, this table, atau this apa gitu kan. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Eee, Termasuk misalkan kejadian kawan-kawan salah ketik, misalkan ini tree-nya ini kebanyakan E. Nah, nanti bakal ditandain. Nah, ini kan lagi kalkulating kan. Tuh, muncul ada peringatan, satu alert. Nah, dikasih tahu, "Yang benar ini loh, Mas." Eee, karena itulah tapi Pak, kan mungkin aja kita ada, nama, ya kalau nama pakai huruf kapital gitu kan. Nah, jadi yang tree ini kita kita koreksi, yang tadinya E-nya 3 jadi E-nya 2. Nah, kemudian apalagi, misalkan the same information may be meaningless. Nah, meaningless ya kemungkinan meaningless ada kata yang lebih sering lazim orang gunakan gitu kan. Nah, ini contoh saya kalau saya kebetulan ada akun Grammarly yang berbayar. Nah, jadi kalau mahasiswa bimbingan saya pun ini masalahnya akunnya melekatnya pakai Google, jadi nggak bisa saya tanda kutip, "nggak bisa saya pinjamkan," gitu kan. Nah, tapi kalau mahasiswa bimbingan saya sih kadang kita ngoprek bareng, jadi yang bersangkutan, aku persilakan, "Sini, ayo buka di laptopku, ayo silakan," gitu. Nah, ini misalkan ini kan ditandain banyak gitu kan. Nah, ini yang tadi saya singgung nih, kalau kalimat apa nih, bla 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 bla, oh ini ngasih tahu, kalau law ini sebaiknya diubah ke kalimat yang bernuansa positif gitu kan. Terus apalagi, ini was distributed yang tadi ya, isu masalah pasif, eee, bla ini rekomendasinya kasih koma gitu kan, "Pak, harus diikuti." Jawabannya tidak gitu, mungkin di rumah ada pertimbangan lain. Nah, ini ngasih tahu, kayaknya tenses-nya lebih cocok macet deh, dan kalau kita baca lagi gitu kan, dipikir betul gitu kan. Kalau kita lihat kan, pesan yang pesan permintaan darah didistribusikan ke ke donatur, ya donatur, ke penerima donor yang eh, ke donatur, donor itu yang donor ya? Iya benar donatur. Jadi jadi pesan permintaan darah didistribusikan kepada pendonor atau kepada donatur yang cocok. Nah, ini kalau dia pakai was kan berarti past tense kan, harusnya ya who-nya memang pakai matched gitu kan. Baca Inggris sih match ya. Nah, terus ada rekomendasi apa lagi nih? Pasif ya, did not ini apa gitu kan. Nah, ini aplikasinya ngasih saran, daripada bilang mereka tidak tahu kontaknya, mending diubah jadi mereka perlu tahu kontaknya. Wah, ini sudah mulai ngasih sarannya yang agak mikir nih. Nah, ya misalkan kita ikuti lah ya, misal, they needed to, tapi
Pak, punyaku gratisan. Kalau punyamu gratisan, tidak usah khawatir, gitu kan. Kalau gratisan itu cuma dia nyembunyikan saran yang tadi nih. Saran yang ini nih disembunyikan sarannya, cuma dikasih garis bawah. Kalau dirimu sering, eee, memperbaiki kalimat di aplikasi Grammarly, dirimu pasti paham kok, gitu. Kira-kira itu kenapa digariskan, gitu. Kalau misalkan dosennya ada yang punya akun Grammarly juga monggo bisa, ya bisa tektokan lah gitu. Mungkin dirasa perlu pinjam akun atau apa silahkan gitu. Lakukan itu dengan tanggung jawab gitu kan. Nah, jadi yang saya ceritakan ini sejatinya sudah masuk ke halaman 4 ya. Jadi memang sengaja pertemuan ini saya bikin slide-nya hanya 6 gitu. Itu pun assalamualaikum sama wassalamualaikum 2 berarti kan udah tinggal 4. Nah, manfaatkan alat pengecekan bahasa kemudian cek tingkat kemiripan. Nah, jadi gini Mas dan Mbak, salah satu budaya tertulis dalam publikasi ilmiah adalah tidak boleh yang namanya naskahmu itu memuat kemiripan, sengaja atau tidak sengaja. Ya, tidak sengaja itu kasusnya misalkan kok ya dirimu nulis kalimat mirip dengan tempat lain. Mungkin aja dirimu nulis kalimat yang memang disengaja untuk memplagiat. Nah, sebagai contoh ya, ini tahun tahun ini saya membuat artikel, nah ini ditandai nih, sama aplikasi, jadi ada aplikasi untuk menghitung, seberapa banyak kata atau frasa yang mirip. Nah, ini ditandain mirip gitu kan, walaupun secara logika ini kan format dari sana, ya udahlah biarinlah. Nah, jadi ini nandain nih, oh ternyata kata-kata tradisional hand signatures, they can evoke less social presence. Nah, ini ditandai nih nomor 11. Ini sekian panjang kalimat ini juga mirip dengan sumber lain. Nah, terus mana lagi, ini juga dengan dengan sumber lain yang diberi nomor 8, to identify the factors that contribute to the gitu kan. Nah, nanti di akhir disebutkan miripnya dengan mana saja gitu kan. Oh, ternyata saya ada mirip dengan punyanya si Chow, paperless and soulless. Ada kalimat yang diduga mirip kawan-kawan. Terus yang nomor 8 tadi kan, submitted to Loma Linda University itu kan. Ini tahun lalu bimbingan saya namanya Mas Rafli kalau nggak salah. Iya Rafli. Bimbingan saya bareng Pak Monterico. Nah, ini kan ditandain mirip, ya gimana nggak mirip, orang ini format gitu kan. Ada-ada aja kadang, algoritmanya kadang agak ini ya, kadang algoritmanya agak nge-lag jadi perlu diperbaiki gitu kan. Biasanya format-format disembunyikan biar tidak menimbulkan huru-hara. Nah, ini contoh, ini dianggap pernah ada nih kalimat ini nih, analyzing and designing the user interface or user experience of bla bla bla. Nah, ini sama dengan artikel nomor 7. Nah, biasanya apa yang paling banjir stabilo atau warna-warna ini? Ya, di literatur study. Karena di literatur study, ya, ini biasanya tempat kita membuat clipping, ya, tempel sana, masukin, tempel situ, ambil situ, masukin. Kalimat ini bagus, masukin. Nah, biasanya yang paling banyak kesandung itu literatur review. Dan itu juga yang menyebabkan banyak kakak-kakakmu, ya, pas lagi dosen-dosen sidang yudisium, ini mendadak mereka ditelepon sama dosen pembimbing ataupun dosen walinya, yang ngasih tahu, "Mas, naskahmu tuh masih banyak kemiripan, tolong diubah," gitu kan. Nah, ini sebagai contoh yang banyak banget definisi user centered design ini kan ada stabilo biru, ada stabilo coklat gitu kan. Banyak banget yang mirip gitu kan. Nah, kalau saya biasanya kita gunakan sinonim. Jadi misalkan contoh ada kalimat ya, ada kalimat misalkan, Bu Hilda menulis, Bu Hilda menulis misalkan menulisnya gini, ini izin pinjam nama ya. Jadi misalkan, eee, Erwin Budi menyebutkan bahwa, nah Bu Hilda nulis seperti itu. Nah, nanti kalau saya mau mengutipnya, saya kalimatnya diganti. Kalau Bu Hilda, Erwin Budi Setiawan menyebutkan bahwa, saya ganti, eee, sebagaimana pendapat Erwin Budi
Setiawan bahwa bla bla bla, gitu. Jadi kita ganti kalimatnya. Ini strategi yang banyak digunakan biar tidak kejebak stabilo-stabilo yang sebanyak ini kawan-kawan. Nah, ini kan wes, ini merah 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 ya kan, udah kayak MU banget nih isinya merah-merah gitu kan. Nah, di situ kan dosen juga kita ada tanggung jawab untuk mengecek. Apakah mungkin yang kita cek terlewat? Boleh jadi gitu kan. Ini kan mirip sebanyak ini kan bukan hal yang baik gitu. Ya kembali ke slide, slide-nya udah hampir beres kok. Nah, itu cek tingkat kemiripan. Nah, ini, "Pak, cara dapetin kayak gini gimana, Pak?" Nah, ada conference yang sudah otomatis menyediakan hasil pengecekan kemiripan. Ada, misalnya Icosite tahun lalu. Nah, ada juga yang tidak menyediakan pengecekan. Saran saya, jangan mikirin panitianya nyediain atau enggak, dirimu harus melakukan pengecekan. Nah, cek tingkat kemiripan kalau kita mau nyobain software Turnitin sama Identicate gimana, Pak? Nah, dirimu bisa minta bantuan ke dosen pembimbing, ya, dosen pembimbing punya koneksi untuk mendapatkan aksesnya. Kalau tidak, dirimu bisa nyari di marketplace, di lokapasar seperti sebut merek ya, kayak Shopee, Bukalapak, kemudian, apa, Tokopedia, mereka ada juga yang menyediakan layanan untuk nyobain aplikasi tersebut, gitu. Jadi ada orang yang istilahnya yang punya akunnya berlisensi, kemudian dia mempersilahkan, "Yuk yang pengen nebeng dicekin tingkat kemiripannya," itu ada yang seperti itu. Nah, silakan gitu kan. Aku juga beberapa kali karena diburu waktu manfaatin yang kayak di Shopee gitu, harganya murah gitu kan. Eee, yang penting pastikan layanannya itu, andal gitu, jangan asal pakai. Nah, ini terakhir kawan-kawan, oh ini lupa saya full screen ya. Ini ada sejumlah mitos yang keliru dan saya bantu untuk memberikan penjelasan di sini, gitu kan. Pertama, kirim ke beberapa target, pilih yang lolos. Jawabannya ini haram hukumnya Mas dan Mbak, gitu kan. Jadi contoh misalkan, misalnya nih, tadi ada yang, eee eee, saya ambil contoh ya, misalkan nih Mas Alam submit ke ini nih, ke UIST. Wah, tapi di saat bersamaan Mas Alam juga submit misalkan ke sini, ke Building of Informatika BITS ini, submit di 2 tempat. Nah, sekaligus, jawabannya itu tidak boleh. Lah Pak, kalau nggak lolos, ya kalau nggak lolos baru cari tempat lagi. Jadi submit di suatu tempat, kemudian tunggu sampai dengan keluar pengumuman. Kalau sudah keluar pengumuman, kalau diterima ya syukur, kalau misalkan ternyata tidak lolos, silakan cari di tempat lain, gitu. Itu kan sama seperti halnya Mas dan Mbak itu kan. Kan setahuku laki-laki itu ya kalau udah ngelamar, itu nggak boleh ngelamar ke sekian banyak, perempuan gitu, cuma boleh lamar satu orang, kalau ternyata dia lamarnya ditolak, baru lamar ke perempuan lain gitu, nggak boleh lamar 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 lamar, itu kan nggak boleh. Kemudian ada mitos yang kedua, cari jurnal yang kilat. Kalaupun disuruh bayar 1 juta, 2 juta, kalau perlu 5 juta bayar. Jawabannya jangan asal submit. Ada jurnal atau konferensi yang predator, jadi mereka kalau kita submit di situ auto diterima. Nah, dirimu baru dan ternyata, setelah artikelmu terbit, nanti akan ada orang yang menghubungi mempertanyakan, "Kok, eee, penelitian hasil penelitiannya kok seperti ini sih?" Gitu. "Saya mencoba mengikuti kok banyak salahnya," gitu. Ya, karena ada jurnal atau konferensi yang pokoknya yang penting banyak orang yang daftar, bayar, ya, bisa cepat terbit. Nah, itu makanya saya ambil kutipan yang lagi ngetren sekarang, sebaiknya tidak gegabah. Kemudian yang tadi ya, terkait literatur review yang copy paste sana sini, ya jadi harus pandai modifikasi frasa. Ada juga mitos lain, daripada sidang mending publikasi ilmiah. Nah, sekali lagi konsultasikanlah dengan dosen, apakah memang hasil penelitianmu ini boleh untuk dikirimkan ke sidang. Nah, jangan submit ke konferensi ataupun, jurnal karena dirimu takut sidang gitu kan. Karena kalau dirimu takut sidang
sidang, kemungkinan justru, penelitianmu itu belum beres. Kalau penelitianmu belum beres, logikanya nggak akan lolos di konferensi atau, jurnal tertentu gitu kan. Walaupun ada juga sih kasus jurnal predator tadi gitu kan. Jadi diskusikan, jangan sampai dirimu tiba-tiba datang ke dosen, misalkan dosen pembimbingmu tuh Bu Hilda itu kan, "Bu Hilda, alhamdulillah saya udah lolos di sebuah konferensi," gitu kan. Terus Bu Hilda bingung, "Loh, kapan kapan aku izinkan ya?" Perasaan dia nggak pernah minta izin, gitu kan. Nah, ada yang bilang lebih mudah minta maaf daripada minta izin, gitu kan. Tapi dalam konteks ini, yang terjadi bukannya lebih mudah, tapi akan ada konflik, gitu. Makanya mending izin dulu aja. Apalagi kalau yang motivasinya menghindari sidang ya, tolong pikir matang. Kemudian publikasi ilmiah ini auto A, jalur lulus favorit. Jawabannya tidak, ada konversi nilai. Tadi Mas Danbah udah lihat kan, kalau yang Sinta 2, Sinta 1, konferensi yang terindeks Scopus, jurnal yang sudah masuk Skimago itu auto A. Tapi kalau jurnalnya Sinta 1, Sinta 2, kalau nggak salah tadi Sinta 1, Sinta 2 masih A ya, Sinta 3 itu AB kalau saya tidak salah ya. Nanti dibaca di panduannya ya, panduannya sudah disuruh membaca loh ya, tadi di awal saya juga ngasihkan tautannya gitu. Kemudian mustahil dosen melarang, pasti setuju. Tiap dosen memiliki standar dan strategi publikasi ilmiah. Ada yang merasa bahwa ini kalau hasilnya baru segini, kalau di-submit ini pasti ditolak gitu kan. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngeyel, ya paling dosennya kan bilang kalau nanti sudah keluar hasilnya, tuh kan, dia mau dibilangin nggak percaya, gitu. Nah, jadi itu kawan-kawan ya, matur nuwun ya, matur nuwun, terima kasih ya, kita lanjut ke tadi yang melanjutkan sesi diskusi. Monggo, barangkali kawan-kawan ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan, atau didiskusikan atau mungkin pengalaman yang sedang dialami gitu. Oke, terima kasih Pak Ive. Ya, langsung saja ya, bagi yang ingin bertanya, boleh ya, langsung boleh, raise hand atau lewat chat ya. Jadi persilahkan untuk bertanya, mau bahkan ingin cerita gitu ya, mana tahu ada kendala gitu ya, ingin minta saran silahkan gitu ya. Oke, dipersilakan bagi yang ingin bertanya tentang penulisan ini ya, artikel. Saya cek chat Oke. ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya yang lembar lembar tadi jangan lupa untuk diisi gitu kan. Karena itu yang nanti jadi, patokan kehadiran kawan-kawan. Jadi buat yang belum silakan dilengkapi ya. Minimal sampai dengan dirimu bisa menyebutkan, eee, kira-kira kalau topiknya ini cocoknya publikasi di mana gitu. Jadi buat yang belum silakan kunjungi tautannya ya. Ini yang hadir, eee ada yang sudah hadir ini kan ada 72, sepertinya kebanyakan belum mengisi gitu kan. Jadi saya, tayangkan lagi ya, izin Bu, karena ini sifatnya bukan talk show, bukan sosialisasi, tapi workshop. Jadi Mas dan Mas-mas kalian harus work gitu kan. Nah, oke. Tautannya ini ya silakan diisi bagi yang belum. Jadi membuktikan kawan-kawan hadir dengan cara mengisinya. Oke, silakan diisi ya. Ini kayaknya masih sedikit yang mengisi dari yang hadir. Yang hadir 73 mungkin, dengan saya dan Pak Ive, kemudian ada, Bu Mita, sekitar 60 ini ya, harusnya di data 68-an ya. Oke, kalau ada Iya, pertanyaan saya juga boleh ya, tidak langsung saja menemukan di chat. Saya lihat belum ada pertanyaan. Oke. beberapa udah masuk ke sini, eh, ada Wolverine, ada Landak, ada Macan Tutul, nah, silakan silakan pilih halaman. Jadi buat yang baru masuk, ini disuruh ngapain gitu kan, ya. Tuh, ada
ada kapibara, ada mouse, ada labu, sekarang udah sampai buah-buahan, ada wombat. Nah, silakan pilih satu tempat. Ini sapi laut ada di sini, eh, nah, ini udah dipasang nih, Mas Zahid. Nah, jangan diganggu-ganggu. Nah, kemudian yang lain ini Mas Ariska udah ngisi di sini, mau langsung ke halaman terakhir juga boleh gitu kan. Nah, kalau halamannya udah habis nanti bisa di copy paste tambahkan gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan tuliskan nama kawan-kawan di sini, kemudian berdasarkan topik kawan-kawan, silakan kawan-kawan cari satu jurnal, mau internasional atau nasional boleh, mau yang apa? Oh ya, kalau jurnal mau internasional ataupun nasional boleh ya. Kalau satunya lagi konferensi. Nah, oke, silakan cari di Sinta untuk jurnal nasionalnya, Skemago untuk jurnal internasionalnya. Gitu. Nanti kalau yang conference bisa nyari di EDAS maupun di EasyJair, gitu. Oke. Ini ya Pak, waktunya udah pukul 10.59, kita sebentar lagi ya Pak waktunya ya Pak. Siap. Oke, jadi silakan sambil mengisi, mungkin nanti kalaupun udah selesai masih bisa mengisi ya Pak, walaupun acara ini udah selesai Ya, masih nanti bisa. ya Pak. Ini terus dibuka, Bu. Betul, Bu. Oke. Jadi silakan mengisi, kemudian kalau ada pertanyaan saya persilakan, ini ada satu pertanyaan gitu. Oke. Monggo, monggo. Oke, ini ya. Tidak ada ya? Oke, ya. Oh ada, oke ada nih Pak dari Tiara. Oke, silakan Tiara. Pak, saya mau tanya, kalau semisalnya udah Ya. accepted, itu tuh file tugas akhirnya itu kita cukup ketika udah accepted kita di papernya yang conference gitu, atau tetap mengumpulkan dari format dari fakultas gitu, Pak? Oke, kalau yang mohon dikoreksi, ini kan kalau nggak salah tadi juga ada Bu Fani serta Pak Erwin. Kalau setahu saya nanti ada mekanisme khusus terkait pengumpulan artefaknya gimana. Kemudian kalau setahu saya sih tetap bentar. Atau mungkin dari Bu Fani mungkin bisa membantu Bu Fani kaitannya dengan administrasi naskah. Apakah tetap harus membuat buku TA yang berformat? Oh, Bu Fani. Bu Fani atau Pak Erwin mungkin ada. Oh iya, ada Pak Erwin. Saya belum melihat Pak Ada, Pak. Erwin. Pak Erwin, apakah ini Pak ada penjelasan gitu ya Pak terkait dengan yang kalau sudah accepted bagaimana ininya ya Pak, buku TA-nya ya Pak? Oke, tapi gini, kalau mungkin belum bisa kita jawab untuk hari ini, ya, tapi tidak usah khawatir, nanti biasanya dari prodi akan ada pengumuman, untuk yang tadi kalau yang untuk yang nanti di sini, ini yang harus dikumpulkan apa saja. Kalau mau yang, bersidang, itu harus mengumpulkan apa saja, untuk yang, pengganti sidang harus mengumpulkan apa saja, itu nanti bakal, diinformasikan kok kelengkapan artefaknya apa, gitu. Oke, Oh ya, terima mungkin kasih, ini Pak. buat ya, sekaligus klarifikasi, nanti juga akan ada kayak seminar internal, ya, seminar internal bagi yang HKI maupun yang satunya apa tuh, HKI maupun yang konferensi, nanti ada semacam presentasi internal gitu. Ya, harusnya kawan-kawan kalau sudah sampai lolos berarti kan berkualitas, ya harusnya tidak ada masalah sih untuk menceritakan hasil penelitiannya gitu. Begitu, Bu. Oke. Oke Tiara, bagaimana Tiara? Nanti ini ya Tiara, akan diupdate ya informasinya ya, akan diberitahukan seperti apa prosesnya ya. Iya, Bu, terima kasih, Pak. Oke.
Mungkin karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini ya. Ternyata materi untuk penulisan artikel ini sangat-sangat menarik gitu ya. Saya lihat banyak juga yang antusias untuk ini ya, sepertinya menghindari untuk sidang gitu ya. Jadi daripada sidang, mending ini ya menulis publikasi gitu ya. Tetapi, juga harus dipikirkan waktunya gitu ya. Jadi kalau menulis publikasi itu butuh waktu gitu ya, tidak bisa mendadak gitu ya, karena prosesnya juga cukup panjang gitu ya, kalau ingin menulis publikasi untuk, syarat tamat ya gitu ya. Oke, mungkin sampai sini, mmm, cukup ya, nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya Pak mungkin ya, nanti bertanya ke Pak, IV atau ke Bapak Ibu dosen lain gitu ya, terkait dengan, publikasi, artikel ini, oke ya? Mungkin, cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, untuk mahasiswa ya yang luar biasa semangatnya, tetap semangat gitu ya, kalau pesan saya tetap semangat, udah tahap jadi saya ingin mengucapkan selamat gitu ya untuk mahasiswa yang sudah sampai tahap proposal, sudah sampai tahap TA, karena kan perjalanannya cukup lama ya untuk S1 ini. Jadi, selamat gitu ya dan tetap semangat, semoga dimudahkan semua prosesnya hingga tamat nanti dan bermanfaat gitu ya untuk, sekitarnya gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ive untuk sharing-nya yang luar biasa gitu ya. Terima kasih Sama-sama. banyak kepada, Ibu Bapak dosen yang hadir pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah, dan khilaf, dan, mohon maaf juga, untuk segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Oke, saya izin live ya.